Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Saya dari program studi rekayasa perangkat lunak. Di sini saya akan mempresentasikan sistem informasi reservasi hotel, tugas dari Bapak Sumantri Mkom. Di latar belakang ini kita sudah tahu bahwa hotel merupakan fasilitas yang sudah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan traveling, urusan bisnis, dan tentunya juga memerlukan suatu sistem reservasi demi kelancaran pelayanan. Di zaman modern ini kita bisa lihat perkembangan teknologi begitu pesat, sehingga untuk memfungsikan internet perlunya kita harus membuat sistem informasi reservasi hotel. Agar apa? Agar pelayanan terhadap tamu itu bisa memuaskan dan juga bisa menyediakan fasilitas yang baik serta bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Dalam proyek website ini salah satu yang perlu kita buat sebagai media informasi agar pengelolaan terhadap persediaan kamar, daftar harga, serta layanan kamar itu bisa diakses di dimanapun. Kemudian di alasan yang ketiga, dengan adanya sistem informasi reservasi hotel ini, awalnya pihak hotel itu menggunakan sistem secara manual. Dia mencatat terhadap tamu yang ingin berkunjung di tempat itu dengan menggunakan kertas dengan metode secara manual. Oleh karena itu, agar tidak kurangnya informasi terhadap tamu, sepantasnya kita harus membuat sistem yang baru dengan menggunakan website, dan kita memfungsikan terhadap jaringan internet demi kelancaran terhadap sistem tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan identifikasi masalah. Pertama, di sini saya catat bahwa terbatasnya informasi tentang hotel sehingga pelanggan itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang hotel tersebut. Nah, yang kedua itu sistem pemasaran kamar itu masih bentuknya manual sehingga membuat pelanggan itu harus datang langsung ke tempat karena tidak ada layanan reservasi secara online. Nah, yang ketiga, bagian resepsionis itu masih mengalami kesulitan dalam hal memproses data atau formulir karena masih bersifat secara manual tersebut. Sebenarnya identifikasi masalah ini berangkat dari awal tadi bahwa kita harus bisa memfungsikan secara positif internet dengan produk website, bagaimana sekiranya tamu itu tidak mengalami kesulitan dan bisa diakses secara online. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu maksud dan tujuan penelitian ini. Artinya, seseorang membuat suatu proyek itu tidak luput dari maksud dan tujuan yang itu tujuannya positif. Nah, di maksud dan tujuan sistem informasi ini, pertama, bagaimana sekiranya memecahkan kendala-kendala atau hambatan apa saja yang ada di Hotel Istana ini agar dapat berkembang lebih maju ke depannya. Sehingga dari kendala itu kita akan membuat perancangan sistem informasi pemesanan terkait dengan hotel tersebut. Entah nanti masalah harga, masalah kamarnya, layanannya, itu nanti akan bisa diakses secara online oleh para tamu yang ingin berkunjung ke tempat tersebut. Nah, tujuannya untuk mengetahui sistem reservasi yang sedang berjalan di hotel, kemudian untuk membuat perancangan program aplikasi sistem informasi
pada setiap kamar yang ada di hotel serta layanannya. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui pengujian program aplikasi tersebut agar apa? Agar bisa dibangun secara baik oleh yang membuat proyek tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui implementasi program aplikasi sistem informasi yang berbasis web, dan ini akan dibangun agar memberikan kemudahan bagi pihak hotel maupun pelanggan. Nah, adapun batasan-batasan masalahnya dalam lingkup sistem ini, pertama, pembangunan database, harga kamar serta layanan kamar. Kemudian yang kedua, itu mengelola kamar dari stok kamar hingga harga kamar. Yang ketiga, mengelola daftar tamu. Yang keempat, menu pencarian daftar tamu dan kamar. Serta yang kelima, mengelola check-in dan check-out tamu. Jadi ruang lingkup pembuatan sistem informasi reservasi itu hanya terbatas pada apa yang sudah saya sampaikan tadi. Karena apa? Karena ini merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan batasan masalah agar penjelasannya nanti tidak kemana-mana dan programnya itu jelas. Ini suatu gambaran yang berupa prototipe. Saya menggunakan aplikasi Balsamiq yang mana pelanggan itu harus login dulu melalui email atau nomor HP, kemudian memasukkan password. Nah, tapi kalau pelanggan yang sudah lama, yang sudah daftar, itu tinggal masuk saja. Tapi kalau bagi pelanggan baru, kita harus login melalui email dan nomor HP serta memasukkan nomor password. Sebenarnya sangat sederhana apabila kita terlalu ideal dalam membuat aplikasi tapi eksekusinya itu tidak pas, maka itu akan memberikan kesulitan kepada kita untuk menentukan bagaimana sih aplikasi ini agar bisa diakses bagi orang yang belum paham. Nah, contohnya ini salah satu prototipe yang sederhana yang semua orang itu mampu untuk mengoperasikan terhadap aplikasi web tersebut. Nah, setelah kita login atau masuk ke dalam web tersebut, maka kita akan diberikan beberapa pilihan terkait dengan batasan masalah yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan menu home atau dashboard itu membentuk gambar selamat datang. Bisa kita lihat sendiri bagaimana gambaran terhadap sistem informasi reservasi hotel tersebut. Kita sudah jelas mengetahui ini suatu gambarannya, yang mana ada menu home, ada daftar kamar, ada info dan juga layanan. Nanti kita bisa mengakses beberapa fitur di atas ini terkait dengan info. Info itu ada apa saja, layanan ada apa saja, kemudian daftar kamar itu ada apa saja, kemudian harganya berapa. Nah, di info kamar ada yang namanya, di info ini ada yang namanya promo 1, promo 2, promo 3, sama promo 4. Nah, kita tinggal memilih pengen promo yang mana. Nah, otomatis bagi pengguna baru itu akan mendapatkan diskon khusus dari admin atau manajer yang membuat perusahaan tersebut. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan siapa sih yang membuat struktur proyek website tersebut. Otomatis di sini pertama, kita tidak luput dari bimbingan Bapak Sumantri Mkom selaku manajer proyek, kemudian koordinator proyek yaitu Taufikur Rahman, quality control itu Rafika Muslimah, software engineer itu Malfatus Sahwa. Nah, kemudian adapun rincian-rincian terkait dengan pembuatan tersebut sebagaimana yang sudah kita lihat di slide ini.
Nah, ini salah satu gambaran aplikasinya yang mana kita sudah lihat, dan kita bisa mengakses secara online dengan dengan cara bagaimana itu memudahkan kita sebenarnya, memudahkan kita untuk bisa mengakses dimanapun dan kapanpun tanpa kita harus mendatangi hotel tersebut. Ini kamar, kemudian daftar check-in dan check-outnya, kita tinggal memilih mau harga berapa dan layanannya itu apa saja. Kemudian ini salah satu detail data profil yang nantinya bagi pelanggan baru itu harus daftar terlebih dahulu dengan beberapa persyaratan gitu. Nah, itulah tadi apa yang saya jelaskan terkait dengan kesimpulan, bahwa kesimpulannya terkait dengan pemberian informasi kalau dulu itu masih belum jelas. Jadi pelanggan itu harus dapat brosur dan datang langsung ke hotel. Nah, dengan adanya perancangan sistem informasi ini, itu akan memberikan kemudahan pada resepsionisnya untuk melakukan proses-proses data reservasi hotel dan data pengelolaan reservasi hotel. Nah, pengujian sistem ini berbasis web yang menggunakan pengujian black box yang bertujuan untuk menjamin perangkat lunak yang dibangun untuk memiliki kualitas yang handal ke depannya gitu. Itulah tadi yang dapat saya presentasikan melalui video ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.